Ya, sebelum jeda tadi menarik sih yang disampaikan oleh Mas Kodari bahwa dia sangat yakin, Mas Kodari ini sangat yakin bahwa Nasdem akan kembali ke pelukannya Pak Jokowi begitu ya. Pertimbangannya banyak nggak tadi. pernah pergi kok kalau Nggak bicara pernah pergi, koalisi. tapi akan tetap kembali gitu. Iya. Tetap akan ada di sisinya Pak Jokowi begitu ya. Jadi gini, di antara semua ketua umum partai politik di luar Prabowo Subianto yang paling dekat secara personal dengan Pak Jokowi itu satu namanya Surya Paloh, dua namanya Zulkifli Hasan. Kalaupun iya, udah paling benar nih acara ini. Ini udah mengundang orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Memang gara-gara interupsi dinamika koalisi pemilu itu, posisinya mohon maaf ya Bang Roni, agak geser dikit. Nah, ya nomor 1 Zulkifli Hasan, nomor 2 Surya Paloh, tapi masih nomor 2 gitu loh. Makanya paling cepat ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, oke. Itu kan analisanya Mas Kodari ya Bang ya. Tapi kalau dari internal Nasdem sendiri benar nggak? Memang faktanya memang tidak pernah meninggalkan koalisi kan. Saya masih ingat Gus Coy waktu itu ngomong kita istiqomah sampai 2024 selesai akan ada di dalam koalisi. Tapi kemudian terinterupsi tadi dan pertemuan ini seolah-olah kayaknya pergi terus balik lagi gitu loh. Benar? Salah banget itu. Salah banget. Ini kan kok dari orang luar, orang dalamnya kan kita. Salah. Gimana bisa menilai bahwa udah keluar masuk lagi? Enggak. Surya Paloh orang yang berkomitmen dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dia sudah mendukung Jokowi dari 2014 sampai 2024, maka itu konsisten yang dilakukan Surya Paloh sampai hari ini. Artinya masih berada di dalam koalisi. Tidak berbeda berarti Bang, itu yang saya mau katakan. Yang berbeda itu Anggia dengan Abang. Kalau kita sama Bang. Iya. Artinya masih saya justru mengatakan tetap sampai masa akhir jabatan Presiden 2024, Surya Paloh dengan Partai Nasdem tetap mendukung Jokowi sampai selesai. Tapi kan diinterupsi tadi dengan Pilpres katanya. Tunggu dulu, tadi ada omongan diinterupsi dengan Pilpres, agak bergeser sedikit nih koalisinya. Nah, gini, bikin koalisi sendiri, koalisi kan politik Pilpres. itu sangat dinamis. Kalau sekarang Pak Surya memilih dengan pilihannya, Pak Jokowi dengan pilihannya, kan itu biasa saja. Tidak ada hal yang serius mesti akhirnya harus bersatu. Tidak perlu. Pada saat 2017, Surya Paloh sudah memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi 2 tahun sebelum dimulainya kontestasi. Karena komitmen. Tapi komitmen itu kan sampai 2024 dengan Jokowi. Bukan berarti dukungan tidak kepada seseorang tidak didukung. Dan Pak Surya memilih pilihannya. Itu adalah hak politiknya Pak Surya. Bukan berarti akhirnya perdebatan. Kalaupun perdebatan, itu biasa. Dan bukan akhirnya menjadi musuh. Walaupun. Sedikit Bang Yani membantu memperjelas ya. Jadi dalam konteks partai politik ini sebetulnya ada 2 kamar yang terpisah. Ada kamar koalisi pemerintahan, ada kamar koalisi pencalonan calon presiden. Jadi 2 kamar ini situasinya bisa berbeda. Kalau urusan koalisi pemerintahan tetap sama, tetap komit, tapi gitu ya. Untuk urusan kamar presiden, pemilu bisa lain. Kira-kira begitu. Saya gantilah, jangan pakai interupsi ya, pakai istilah kamar. Itu dia. Pakai istilah kamar aja. Ya? Iya, supaya nggak bingung. Two chambers. Oke, saya mau ke Mas Yandri dulu deh. Tapi kan bukan berarti ada permusuhan. Toh yang dipanggil, yang diundang kemarin oleh Pak Presiden ke istana adalah Pak Surya. 4 hari menjelang urusan pemilu berjalan. Tapi itu hal biasa. Karena bukan hal yang serius mesti seolah-olah ditafsirkan ada agenda seolah-olah ditafsirin akan menerima pemilu. Enggak. Jadi hubungannya adalah koalisi pemerintahan Jokowi. Gitu. Baik. Mas Yandri, sebagai orang dekatnya Bang Zulkifli Hasan, tadi kata Mas Kodari, melihat pertemuan ini seperti apa? Ini kan koalisi yang udah di dalam juga nih. Ini teman koalisi yang sempat bergeser terus balik lagi. 2 kamar itu konsisten. Kalau itu 2 kamar agak beda. Jadi gini. Pertama kita syukuri dulu pemilu itu berjalan lancar dan damai ya. Itu sebuah kesyukuran buat bangsa dan negara kita. Terlepas hasil nanti bagaimanapun harus kita syukuri itu. Negara sebesar ini bisa lancar dan sukses. Kemudian yang kedua, dinamika politik pasca Pilpres itu biasa ya. Apalagi memang Pak Jokowi ini kan orang yang sangat gemar untuk merajut silaturahmi. Jadi kalau Pak Jokowi mengundang Pak Surya Paloh dan itu terbuka kan, nggak sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kita harus apresiasi. Apresiasi pertama ke Pak Jokowi dan ke Pak Surya Paloh bahwa 2 tokoh bangsa ini walaupun tadi kata Bang Kodari diintrusif sedikit gara-gara Pilpres beda pilihan, tapi kan tidak merusak hubungan baik gitu.
Karena kan dua-duanya Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi menghadirkan calon yang berbeda, tujuan kan sama, merah putih. Nah ketika itu selesai tanggal 14 Februari, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh bertemu, saya kira itu sangat bagus. Luar biasa itu, harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Karena bangsa ini, pemilu itu bukan mencari musuh, tapi mencari pemimpin buat kita semua. Maka kita dengan pertemuan itu insya Allah, pasca pemilu itu, gesekan-gesekan atau benturan-benturan di akar rumput itu mungkin semakin hari bisa kita minimalisir. Sehingga keguyupan itu menuju penetapan di KPU nanti walaupun mungkin akan berujung dengan MK, tapi negara ini nggak boleh dirobek-robek karena perbedaan pilihan. Banyak. Oleh karena itu saya sekali lagi, kalau kemarin di Pak Surya Paloh diundang, mungkin ya 1-2 hari ini atau minggu depan atau kapan Pak Jokowi juga mengundang yang lain, ya kita apresiasi. Bu Mega misalnya gitu mungkin ya? Ya bisa jadi, apa yang tidak mungkin. Gitu. Sehingga silaturahmi itu sesuatu yang memang menjadi budaya kita. Berbeda pilihan boleh, tapi silaturahmi nggak boleh putus gitu. Nah, itu aja. Asal jangan pinjam 100. Jadi menurut saya pertemuan top gitu menurut saya itu. Ya. Silaturahmi nggak boleh putus asal jangan pinjam 100 gitu kan. Nah, persoalan tadi misalnya koalisi, yaitu apakah Nasdem gabung ke Pak Prabowo setelah itu ya perlu dibicarakan lebih lanjut. Ya, itulah yang jadi misteri ya, karena sampai sekarang Bang Roni juga nggak tahu isi pertemuan itu apa kan ya Bang ya? Benar kan? Sekarang terkait dengan komitmennya Pak Surya Paloh adalah selesaikan 2024 pemerintahan Jokowi. Selanjutnya setelah ada secara resmi KPU mengumumkan, selanjutnya hanya ketua umum yang tahu. Berkoalisikah, tidak berkoalisikah, itu Pak Surya Paloh yang tahu. Tapi kalau kita bisa nggak begini, saya mau Kang Ujang, bisa nggak kalau menangkap dari pernyataannya Bang Syahroni tadi bahwa Pak Surya itu orang yang sangat komit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau sekarang 2014 sampai 2024 komitmennya sama Pak Jokowi, Pak SP kan juga bikin komitmen dengan 01 nih, Koalisi Amin. Artinya mungkin nggak nih juga komitmen yang sama berlangsung setelah putusan KPU nanti, apapun putusannya tetap akan di perubahan atau geser sama sekali atau bergabung balik ke Pak Jokowi? Kalau saya begini Mbak Anggi ya, komitmen saya sebenarnya 2 tahun sebelum ini sudah saya analisa yang tadi. Misalkan gini, kalau terkait dengan komitmen menjaga pemerintahan Jokowi, semua partai akan oke. Sampai Oktober 2024, semua termasuk Nasdem. Udah saya analisa, tetapi kalau soal Pilpres pasti berbeda. Makanya ada pilihan yang berbeda yang diambil oleh Nasdem. Mengusung Anies. Dan itu dalam demokrasi sah-sah saja. Nah persoalannya ketika hari ini misalkan tanda petik ya kalah ya Kubu 01 dan 03. Nah apakah nanti akan berkomitmen masih meneruskan konsep perubahan itu? Katakanlah dengan mohon maaf ya usulan-usulan ada angket dan lain sebagainya. Saya tidak tahu juga, tetapi kalau kita ingin membangun begini, gini aja logikanya. Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan pemerintahan oposisi yang kuat dan sehat. Atau yang kalau bahasa saya kalau angket itu menurut saya masih jauh lah itu ya, karena kalau mau dikaitkan dengan persoalan dinamika pemilu kurang pas. Ya. Saya lanjutkan Bang. Nah, oleh karena itu maksud saya kalau kita ambil garisnya konsep perubahan, artinya kan pilihannya ada pada Nasdem. Kenapa misalkan Nasdem yang diambil dulu oleh Pak Jokowi, diundang dulu? Karena dianggap beliaulah yang paling kuat di antara kekuatan pihak yang kalah itu mohon maaf di luar Ibu Megawati dibandingkan dengan PKB. Oh jadi koalisinya Bu Megawati bahkan menurutnya nggak kuat? Bukan nggak kuat, di luar Ibu Megawati, Ibu Megawati tetap kuat, tapi di luar itu ada kekuatan Pak Surya Paloh dibandingkan dengan PKB, P3 dan PKS. Nah dalam konteks itu saya melihat ke depan, saya melihat apakah nanti Nasdem bisa bergabung dengan pemerintahan. Saya sih meyakini tadi dari awal, saya punya keyakinan iya gitu. Akan bergabung. Walaupun nanti mungkin Abang mengatakan belum tentu. Saya meyakini dan dalam konteks memperkuat begini. Karena melihat track recordnya Partai untuk Nasdem. Bangsa kenapa tidak? Dan DNA Nasdem itu menurut saya tidak pernah oposisi tidak ada. Gini, runtutannya dulu lahir dari rahim Golkar. Golkar tidak punya DNA oposisi. Lahirlah Nasdem katakanlah tidak punya DNA oposisi walaupun berseberangan dalam konteks Pilpres dengan Pak Jokowi. DNA oposisi nggak ada, cuma DNA perubahan ada. Ada dong, boleh DNA dong kalau itu. Aja, gitu loh. Ya Bang Roni ya. Iya. Tunggu. Biar dilurusin. Nasdem itu baru masuk pemerintahan 2014.
Jadi belum pernah oposisi. Belum pernah ya. Jadi, bukan yang nggak ada, yang nggak ada. Jadi kan? tidak jangan menjustifikasi bahwa DNA-nya akan selalu berkoalisi. Belum tentu loh. Karena situasionalnya saat ini agak beda. Bisa berkoalisi, bisa juga oposisi. Oke. Ini DNA-nya 50-50. Wah, tinggal 50-50 tergantung loh. Ini menarik ini. pada posisi. Oke. Bagaimana selanjutnya setelah KPU meresmikan, mengumumkan hasil perhitungan. Oke, begini deh, kalau pertanyaan saya geser sedikit Bang Roni. Seandainya nanti putusan KPU ternyata koalisinya Amin tidak menang, ini kita berandai-andai nih ya, berarti DNA 50-50 ini akan jadi DNA oposisi jadinya muncul. Nah gini, hasil daripada KPU diumumkan, setelah diumumkan berdasarkan diumuminnya karena apa? Ataukah yang terjadi kerumitan yang sekarang ini pakai itu atau pakai secara manual? Oke. Nah, kita masyarakat jadi bertanya-tanya dengan situasional ini. Direkapnya wajib manual. Nah, undang-undangnya perintahnya manual. Kalau wajib manual, yang itu rekapitulasi manual. Okay. Maka yang diumumkan bukan pada kapasitas yang di Sirekap yang di saat ini dilakukan. Kenapa? Sirekap nggak jadi pedoman tuh harusnya. Terjadi permasalahan yang luar biasa. Okay. Bukan akhirnya pada kecurigaan pada seseorang atau pada oknum, tapi ini secara masif. Kok kejadiannya sama dan tiga-tiganya paslon punya potensi yang sama, saling menyurangi. Seolah-olah menyurangi satu dengan yang dua dengan yang tiga. Kan begitu. Baik, artinya saya tangkap tetap masih menunggu nih. Dia nggak mau dibilang DNA oposisi Kang Ujang karena minimal 50-50 itu bisa membuka pintu juga nantinya kan kalau nggak bisa 50-50 bisa 60-40 kan. Nah, satu lagi peristiwa yang 60-40. Peristiwa yang paling baru terjadi ini tadi yang kita sudah sempat singgung di awal adalah ditariknya Demokrat ke dalam koalisi yang sedang berjalan. Bagaimana para pengamat melihat, bagaimana juga para partai koalisi yang existing ini menanggapi adanya teman baru yang bergabung. Kita bahas usai jeda di Dua Sisi saat lagi.